Martial Peak 2996. Ketika mereka berdua pergi, sosok aneh tiba-tiba muncul di pintu masuk restoran. Dia muncul dari udara tipis, seolah-olah berdiri di sana sepanjang waktu. Aneh untuk mengatakan bahwa orang-orang yang lewat sama sekali tidak menyadari hal ini. Orang ini kekar dan agung. Dia mengenakan jubah berwarna sabun dengan janggut tebal di dagunya. Dia terlihat sangat berani. Dia menatap ke arah keberangkatan Flowing Cloud Shuttle. Wajahnya penuh dengan ekspresi tertekan, urat biru melonjak liar di dahinya, dan seluruh ekspresi wajah tampak agak mengerikan dan menakutkan. Setelah waktu yang lama, dia mengguncang sosoknya dan menghela nafas berat dengan tangan di dadanya. Setelah menghela nafas, dia tiba-tiba menghilang lagi. Ini mengejutkan orang-orang di dekatnya dan menggosok mata mereka satu demi satu, bertanya-tanya apakah mereka telah melihat sesuatu yang salah. Paviliun Angin dan Awan juga dianggap sebagai sekte teratas di wilayah barat, dan statusnya setara dengan kuil matahari Azure di wilayah selatan. Tuan Paviliun Tua Huasing memiliki tingkat kultivasi yang kuat dari alam kaisar urutan ketiga. Ini adalah kekuatan penstabil dari Wind and Cloud Pavilion. Melihat seluruh wilayah barat, itu juga merupakan nama besar. Ini adalah sekte besar, makmur, dan diwarisi selama ribuan tahun. Para murid di bawah sekte berjalan di wilayah barat, dan semua orang harus memberi muka. Para murid Paviliun Angin dan Awan juga bangga dengan sekte mereka sendiri. Tetapi seseorang berani menamparkan wajah sekte yang begitu kuat. Sebulan yang lalu, Master Paviliun muda yang keluar untuk bersenang-senang terbunuh di sebuah kota yang berjarak 300.000 mil dari markas besar Wind and Cloud Pavilion. Ketika berita itu kembali, Paviliun Angin dan Awan terkejut, dan Tuan Paviliun Tua itu memuntahkan darah di tempat dan pingsan langsung di bawah kemarahan. Ini bukan karena Tuan Paviliun Tua tidak memiliki kultivasi mental, bagaimanapun juga dia adalah kaisar realem urutan ketiga. Dia terbiasa melihat angin kencang dan ombak. Pada hari biasa, bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan bisa mengerutkan kening, tetapi fakta ini di luar kemampuannya untuk menanggung. Ketika Tuan Paviliun Tua Huasing masih muda, dia mendambakan bela diri Dao, berlatih keras, melakukan perjalanan melalui 4 domain batas bintang, banyak kesulitan dan duri, pelarian yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan 2000 tahun, dan akhirnya berkultivasi ke kaisar urutan ketiga dunia. Menyadari bahwa tingkat kultivasinya telah berakhir, Huasing kembali ke wilayah barat dan mewarisi posisi Paviliun Penguasa Angin dan Paviliun Awan. Setelah mencapai akhir dari Dao bela dirinya, Huasing hanya bisa menaruh harapannya pada generasi berikutnya, berharap bahwa generasi berikutnya akan memiliki bakat yang jauh melampaui dirinya dan akan memiliki kesempatan untuk mencita-citakan keberadaan Kaisar Agung. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa alam kaisar urutan ketiga tampak sangat cantik, tetapi pada kenyataannya, itu masih tidak dapat dibedakan dari semut di depan karakter seperti Kaisar Agung. Pikiran apapun tentang Kaisar Agung manapun sudah cukup untuk memotong warisan ribuan tahun Wind dan Cloud Pavilion. Setelah kembali ke Wind and Cloud Pavilion, ia mengembangkan sekte dan menerima istri dan selir. Hanya dalam 10 tahun, ada ribuan wanita cantik di harem, kurus dan gemuk, dan cantik dalam penampilan. Hanya saja dengan jalan surga, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin rendah kemungkinan melahirkan ahli waris. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menjaga yang kinya, tidak mendekati wanita manapun. Tidak sampai mencapai urutan ketiga Emperor Realem dia mulai bekerja siang dan malam. Benih yang ditaburkan tidak menunjukkan tanda-tanda berkecambah sama sekali. Baru 30 tahun kemudian seorang istri melahirkan seorang bayi laki-laki. Huasing, seperti harta karun, bekerja keras untuk mengolahnya. Dia pikir bayi laki-laki ini adalah harapan, tetapi ketika dia tumbuh dewasa, Huasing menemukan bahwa bakat anak ini jauh lebih buruk daripada dirinya. Dengan seluruh Paviliun Angin dan Awan sebagai dukungan dan pengajaran pribadinya sendiri, latihannya juga bergelombang. Dengan bakat seperti itu, merupakan keajaiban untuk dapat maju ke alam kaisar, apalagi bercita-cita untuk mencapai Kaisar Agung. Setelah menyadari hal ini, Huasing segera mengubah kebijakannya dan memutuskan untuk tidak menaruh harapan pada anak itu, tetapi menunggu sampai anak itu menjadi dewasa dan segera menikahinya banyak selir yang cantik, dan mendorongnya untuk pergi mencari bunga. Master Paviliun muda bukanlah bahan untuk kultivasi. Tekanan Tuan Paviliun tua ketika dia masih muda membuatnya secara naluriah menolak kultivasi. Selain kurangnya bakatnya, ia dibangun dengan harta kaisar yang jenius, dan setelah mendapatkan izin dari penguasa Paviliun tua, tidak ada keraguan. Pada hari kerja, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk seorang wanita. Perlahan-lahan, menjadi lelah bermain dengan selir, jadi dia secara alami ingin pergi keluar dan bersenang-senang. Tuan Paviliun tua tidak keberatan, dan dia juga mengirim orang kuat dari alam kaisar urutan kedua untuk melindunginya secara pribadi. Pertama kali dia keluar, sesuatu terjadi. Jika terjadi kesalahan tidak masalah, Paviliun tua tidak terlalu menyukai putranya. Jika dia bisa meninggalkan ahli waris, itu bukan masalah besar untuk mati. Intinya adalah dia bahkan belum meninggalkan keturunan. Ini sama saja dengan membakar dupa keluarga. Huasing tidak bisa menerimanya. Di satu sisi, dia memarahi anak bodoh karena memiliki mata tetapi gagal melihat dan memprovokasi orang yang tidak seharusnya tersinggung. Di sisi lain, dia membenci orang yang membunuh Tuan Muda Paviliun, dan dia akan menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebenciannya. Dia segera mengeluarkan hadiah ke dunia luar. Hadiah hingga 20 juta kristal sos peringkat tinggi memang membuat banyak orang kuat tergoda, tetapi berita dari luar menyebabkan Huasing ketakutan. Wanita yang membunuh putranya sebenarnya cukup kuat. Dalam beberapa hari terakhir, banyak pria kuat yang menginginkan hadiah telah mati di tangannya. Dan melihat arah perjalanan wanita itu, dia benar-benar datang menuju Wind and Cloud Pavilion. Huasing sangat marah. Jika wanita itu benar-benar datang untuk membunuh di Wind and Cloud Pavilion, wajah Wind and Cloud Pavilion akan hilang. Dia menaikkan hadiah untuk menarik pembantu, dan mengirim yang kuat ke dalam pavilion untuk membunuhnya, tetapi efeknya tidak memuaskan. Mereka yang tertarik dengan hadiahnya, belum lagi tidak memainkan peran apapun, pavilionnya sendiri sebenarnya kehilangan beberapa tahap kaisar satu demi satu. Lebih banyak berita dilaporkan bahwa wanita itu benar-benar menemukan pendamping. Keduanya berjalan bersama, dan tempat yang mereka lewati semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan tak terbendung. Wind and Cloud Pavilion, di aula belakang. Di aula besar, aura merah muda meresap, dan tubuh-tubuh indah terbaring di sana, mata mereka kabur dan terengah-engah, dan erangan terus-menerus. Meskipun Master Pavilion tua tidak muda, dia sangat kuat. Dia berkeringat seperti hujan dan mengerjakan selir yang cantik. Setiap kali dia menabrak, wanita yang ada di bawah tubuhnya berteriak, tidak tahu apakah itu rasa sakit atau kesenangan. Beberapa wanita cantik TELANJANG lainnya terjerat seperti ular di samping Huasing, mengerang di mulut mereka terus-menerus memohon lebih. Guntur dan api, angin bergerak, seluruh aula berantakan, dan udara dipenuhi dengan hasrat yang kuat. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika semua wanita berbaring di tanah dan terengah-engah, Huasing mengeluarkan harapannya dengan geraman rendah.
Dong dong dong, tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar. Hua Xing menyapu dengan mata dingin, tanpa rasa kasihan sedikit pun di wajahnya, hanya bersenandung, dan kemudian pergi ke orang luar seperti ini. Membuka pintu, ada seorang wanita cantik berdiri di luar, matanya menunduk, tapi ekspresinya sedikit bingung. Apa masalahnya? Hua Xing meliriknya dengan dingin, samar-samar merasa bahwa sesuatu telah terjadi. Wanita cantik itu dengan gemetar berkata, kembali ke Tuan Paviliun, sepasang pria dan wanita anjing itu telah mencapai Long Cloud City. Mata Hua Xing berkilat tajam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menggertakkan giginya, benar saja, mereka tidak menempatkan raja ini di mata mereka. Para junior hanya terlalu banyak menggertak orang. Cara mengesankan dari Kaisar Realem urutan ketiga didesak, dan wanita cantik itu langsung menjadi lembut dan berlutut di tanah. Hua Xing menatapnya dan mengulurkan tangannya untuk memegang kepalanya. Wajah wanita cantik itu putih, dan dia gemetar, Tuan Paviliun. Hua Xing berkata dengan dingin, apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan membunuhmu. Berbicara seperti ini, dia menggunakan tangannya sedikit, menarik wanita cantik itu lebih dekat dengannya. Wanita cantik itu merasa lega, mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekhawatiran tentang hidupnya, dia membuka mulut kecilnya dan mulai membersihkan kotoran. Itu jelas bukan pertama kalinya dari postur dan kemahirannya. Hua Xing menyipitkan matanya sedikit, wajahnya semakin gelap. Meskipun dia tidak tahu apa asal-usul sepasang anjing dan pria itu, dilihat dari informasi yang diterima akhir-akhir ini, keduanya tampak luar biasa. Keduanya adalah Kaisar Alam Orde 1, membunuh sepanjang jalan, sebenarnya membunuh banyak orang kuat di alam Kaisar Orde 2, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Untuk membunuh mereka beberapa hari yang lalu, Wind and Cloud Pavilion kehilangan banyak tenaga, dan beberapa dari mereka adalah Emperor Realem, dan seluruh Wind and Cloud Pavilion sangat takut pada pria dan wanita itu. Hua Xing juga sedikit takut. Semakin dia mengerti, semakin dia merasa bahwa pria dan wanita itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Meskipun dia adalah Kaisar Realem urutan ketiga, masih ada karakter di dunia yang tidak bisa dia provokasi. Belum lagi Kaisar Agung, ada juga keberadaan yang lebih kuat dari pandangan publik, bahkan jika mereka adalah Kaisar Realem urutan ketiga yang sama dengannya. Jika diprovokasi, kehidupan Wind and Cloud Pavilion akan sulit. Bagaimana bisa balas dendam tidak dilaporkan? Mungkin, biarkan orang itu mencoba airnya. Akan lebih baik jika dia bisa melihat asal-usul anjing pria dan wanita itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengintip, tindakan orang itu akan cukup untuk menangkap pihak lain. Maka itu tidak sama dengan dia yang menyinggung hal yang tidak diketahui. Dibandingkan dengan dia, orang itu lebih kuat. Kebetulan orang itu datang ke Paviliun Angin dan Awan sebagai tamu beberapa waktu lalu, seolah-olah dia adalah seorang penolong yang dikirim oleh Tuhan, bukankah terlalu bodoh untuk tidak menggunakannya? Orang itu telah menjadi tamu di Wind and Cloud Pavilion untuk sementara waktu. Dia telah menyajikan suguhan lezat dan menyajikan keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisakah dia membantu dengan bantuan kecil ini? Pada titik ini, Hua Xing telah membuat keputusan di dalam hatinya, melambaikan tangan pada wanita cantik yang masih mengisap di bawah tubuhnya, melangkah keluar, dan beberapa langkah kemudian, ada satu set pakaian tambahan di tubuhnya. Sebuah istana berdiri di puncak gunung. Pada saat ini, istana sangat hidup. Lebih dari 20 wanita muda mengenakan tule menari di aula. Tule itu hampir transparan. Saat para wanita menari, tempat indah di tubuh anggun itu menjulang, dan sengaja atau tidak sengaja diperlihatkan sosok besar di atas. Di atas itu, seorang pria parubaya sedikit menyipitkan mata dengan wajah ceria dan nyaman. Dia bersandar di kursi besar, memeluk keindahan kiri dan kanan di lengannya, mengagumi nyanyian dan tarian gadis-gadis di bawah, dan menikmati keindahan dalam pelukannya. Dia hanya merasa bahwa mati lemas yang diterima beberapa hari yang lalu telah habis, dan seluruh orang telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Bagaimanapun juga dunia ini masih indah. Karena saya adalah Kaisar Realem urutan ketiga, mengapa saya harus melihat wajah orang lain untuk bertindak, bukankah menyenangkan untuk bersenang-senang seperti ini?